Jangan teratur duduk dulu. Jangan teratur lagi. Sampai nanti hidupmu akan diatur sama penyakit. Oh, iya. Sebenarnya tuh kayak gini Mas, banyak orang pengen berubah tapi bingung mau dari mana, pakai cara apa, gimana mulainya. Nah itu cuma menjawab itu. Kayak ini gimana mulainya ini biar kayak gitu kan. Jadi jauhkan, jadikan itu nggak terlihat. Contoh, ketika misalkan orang banyak yang gagal diet, kenapa? Karena dia kerjaannya berhadapan dengan makanan-makanan enak. Itu bakal susah Mas. Kenapa? Karena itu ada di depan matanya dia. Lebih sering daripada dia mengingat alasan dia kenapa untuk dia hidup sehat. Tapi kalau makanan nggak diimbangi olahraga tetap jadi? Atau kan kadang malas tuh olahraga tuh gitu. Akhirnya dimakan doang, yang didietin. Nah, itu kuncinya Mas. 3. Nggak cuma makan Mas, makan, tidur berkualitas, sama yang satu lagi adalah olahraga. Jadi orang tuh mereka kejam banget ngurangin makan, tapi tidurnya berantakan, nggak olahraga lagi. Terlalu kejam Mas. Dan itu kabar buruknya adalah orang yang tadinya hidupnya teratur, jadi nggak teratur, itu malah lebih bahaya daripada orang yang emang dari awal hidupnya nggak teratur. Jangan teratur duduk dulu. Jangan teratur lagi. Sampai nanti hidupmu akan diatur sama penyakit. Oh, iya. Nah, jadi olahraga itu sebenarnya ketika disuruh olahraga gitu ya, aku tuh sebenarnya suka Mas olahraga, tapi menjadi tidak suka ketika si olahraga itu diwajibkan gitu. Nah, singkat cerita, pas olahraga efeknya banyak. Olahraga tuh orang suka bilang kalau aku nyapu 1 Praboseno atau 1 Katersena ini gimana? Itu enggak olahraga Mas. Olahraga tuh harus ada detak jantung yang naik secara terukur dan teratur. Keringetan itu bukan karena kita beraktivitas fisik, tapi karena si detak jantung itu emang bekerja secara teratur. Makanya kalau orang olahraga kan ritmenya ini, deg-degnya tuh pas. Kalau kita ngepel, deg-degan habis itu hilang. Nah itu beda. Berkeringat itu belum tentu kita berolahraga. Panas itu bisa jadi kita berkeringat. Makan kita berkeringat. Makan kita berkeringat. Waktu kita misalkan nonton film horor kita bisa berkeringat. Kita grogi bisa berkeringat. Tapi kalau olahraga itu masih ada ritme jantungnya gitu. Nah singkat cerita apa efeknya? Banyak Mas. 1, minum air putih pasti haus. Terus yang kedua tidur lebih pules. Yang ketiga badan aku dulu ratu penyakit Mas. Kayak encok, pegelinu kayak gitu. Sekarang udah nggak sama sekali. Kayak gitu. Tapi nggak langsung yang tiba-tiba olahraganya porsi atlet, enggak Mas. Olahraganya cukup 1 hari 20 menit, 1 minggu targetnya 150 menit. Udah, hanya untuk endurance aja. Minimal itu Mas. Minimal. Orang suka bilang, kamu ini apa namanya berlangganan gym. Dulu aku awal olahraga berlangganan gym Mas. 1 bulan cuma datang 5 kali. Karena yang susah itu bukan berlangganan. Korban juga Anda. Anda korban. Kayak gitu ya. Jadi 1 bulan datang cuma 5 kali. Yang susah itu adalah kita membiasakan. Kayak badannya yang disuruh biasa, bukan bayarnya. Kalau bayar kita mampu, gitu. Enak banget. Kalau konsisten, nggak ada cara lain kecuali diprioritaskan di pagi hari. Makanya aku bilang ada gerakan 20-20-20. Jadi setiap bangun tidur, langsung di set 3 fokus. 1, ibadah, nggak boleh di skip. 20 menit aja, nggak usah lama-lama. Mau ngaji, aku tuh mau kalau ngaji harus sejam. Iya nanti diterusin lagi. Tapi ini 20 menit aja. 20. 1 jam ya? Udah 1 jam. Udah 60 menit Mas. Tapi itu ketika pertama kali membuka mata, kita langsung ngerjain itu. Jadi itu prioritas pertama kita. Ibadah, olahraga 20 menit. Olahraga. Betul, terus habis itu 20 menit lagi journaling boleh, baca buku boleh, aku lebih suka baca buku. Buku enggak? Banyak. Buku gambar. Buku gambar anaknya lagi. Iya, bukan buku gambarnya Mas Bayu, buku gambar anaknya. Bukan ini. Sama buku baca A, B, C kayak gitu. Jadi punya buku bacaan nggak punya? Nggak punya. Gitu. Punya. Udah, nah itu ketika diprioritaskan, ketika kita 60 menit membuka mata, udah selesai. Udah minimal ya. Udah. Mau olahraga lagi. Iya besok aja mau olahraga lagi silahkan. Dan itu selesai Mas. Selesai artinya setelah itu kamu mau kerja keras, kerja gimana terserah. Tapi itu investasi ke hidupmu tuh udah kelar. Tidur lagi Pak? Nah biasanya kalau orang udah olahraga nggak akan tidur lagi, Aldi, trust me. Kayak terganggu tidurnya, karena udah berkeringat. Nah itu orang nggak mau tidur lagi. Jarang banget. Tapi kalau kamu misalkan dibalik ya, 20 menit ibadah, terus baca buku, insya Allah tidur lagi. Pagi ini aku kayak gitu. Pagi ini aku kayak gitu. Dan bangun-bangun hidupnya rasanya kacau. Wah nyari baju bingung di mana, nyari apa bingung, kenapa? Ya karena nggak punya persiapan. Kayak gitu. Tapi kalau nggak teratur kayak tadi pagi itu ada punishment-nya itu atau?
Kalau nggak teratur, nah Udah, ini namanya cuma value Mas. nyesali gitu. Oh iya, nyesal pasti nyesal. Tapi bedanya gini Mas, ketika Mas Bayu tidak menargetkan itu dalam hidup, lewat ya udah. Kan nggak target, misalkan hari ini ada artis kesukaan Mas Bayu, misalkan Messi nih, Messi nggak jadi nah pasti banyak orang kecewa karena dia menargetkan, tapi aku yang nggak suka Messi dan biasa aja, ya udah biasa aja. Nah gitu Mas, buatku itu target. Jadi ketika itu nggak capek dan nggak capeknya pagi hari, itu rasanya nyesalnya 1 hari. Ada kata-katanya Aldi, kan kamu nggak keluar nih, dari tadi aku menunggu kamu mengeluarkan. Siapa yang baik siapa yang baik pagi harinya maka baik 1 harinya. Siapa yang menang di pagi harinya maka menang 1 harinya. Wow, Luar biasa. Aku bilangnya keberkahan pagi sih. amin. Makanya bikin grup itu ya? 22 more produktif. Jadi kayak bikin grup, siapa yang mau ikut grupnya? nah itu gratis di Telegram. Aku selalu bilang yang mahal itu membayar komitmen kita untuk mengerjakan itu sendiri. Dan Mas, serunya adalah aku nggak pernah ngelakuin controlling apa, aku nggak pernah marah-marah. Ya udah, buatku itu urusan dia dan masing-masing. Apa yang terjadi? Orang-orang tuh suka bilang gini, sedih banget kelewat beberapa hari ini, aku ulang lagi dari awal. Sedih banget. Kan kalau perempuan tuh ada masa haid ya, itu luar biasa susah banget tuh ngejaga konsistennya. Terus dia bilang sedih banget setelah halangan, susah banget lagi ngemulai dari awal, pokoknya sekarang harus lebih konsisten. Aku menurutku itu keberhasilan. Orang menjadi yang tadinya dia nggak bersalah ngelakuin itu, dia menjadi merasa bersalah kalau nggak ngelakuin itu. Berarti itu udah terinternalisasi secara value. Sorry Mbak, balik ke awal lagi yang tadi. Apa? Yang Ki Kendi? No, jauh. Yang mau produktif tadi yang grup tele apa? Ya, grup Telegram. Grup tele itu berarti isinya itu soal reminder. Enggak sama sekali. Apa dong? Jadi kalau Nyari teman gitu aja. cuman dia harus ngelaporin aja. Aku sehari ini 20 menit ibadah, 20 menit aku baca buku, 20 menit aku olahraga. Oke, berarti jadi kayak notes aja gitu ya? Notes Di grup aja. itu? Betul. Kenapa? Karena kenapa Telegram? Karena kalau dulu tuh aku ngerasa di WhatsApp tuh udah kedistrak kerjaan, Mas. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa orang cuma nyeporin aja? Karena pas dia nge-checklist melaporin itu satisfying effect Mas. Dia ngerasa kayak wow akhirnya aku ngelaporin dan ngerasa malu. Gitu. Betul. Padahal temennya nggak kenal. Nggak kenal dia siapa. Aku juga nggak kenal semua anggota member. Tapi pun aku ketika nggak ngelaporin aja rasa aku belum laporan. Padahal itu juga aku ngelaporin buat diriku sendiri. Belum tentu juga dia baca. Intinya nyari teman untuk kebaikan. Betul. Sekarang aku kalau Taylor nonton Mbak. Oh iya, kamu mohon maaf Aldi. Kita beda tim. Aku dulu tim nonton di tele, tapi sekarang aku udah enggak. Aku nonton film-film yang diupload oleh grup tele itu. Iya, aku tahu. Tapi nggak enak tahu itu nonton di sini. Iya. Ya makanya aku berlangganan. Beda kelas. Nah, menariknya Aldi, cuman gara-gara 60 menit itu Mas. Dulu aku ngerasa nggak punya waktu buat nonton aku nge-subscribe tapi nggak ditonton. Siapa tim yang suka nge-subscribe nggak ditonton. Nah, gara-gara aku punya itu, aku sekarang udah bisa nonton 1 hari 1 film. Ya, setidaknya teratur gitu ya? Teratur. Sesuatu yang rasanya dulu nggak punya waktu, sekarang punya waktu. Gitu. Dulu kayaknya rasa ngaji tuh susah banget. Kayak nggak punya waktu aja buat ngaji. Tapi sekarang karena itu di awal waktu, 20 menit tuh lama loh Mas. Ya kan sholat subuh 20 menit. Sholat subuh paling iya 5 menit. 1 menit? 2 menit. Sholat subuh tuh kayaknya kalau orang yang cepat banget tuh 2 menit, 3 menit lah ya. Kamu masih punya 17 menit loh. Mau ngapain hayo? Aturannya kamu cuma boleh ibadah. Jadi kamu paling al-masurat itu kalau kita udah hafal 10 menit selesai. Masih punya 3 menit loh. Dengerin al-masurat. Iya. Hanya tidur. Iya. Aku dulu gitu Mas. Aku dulu kayak daripada nggak al-masurat, mending kita setel al-masurat tapi tidur. Tiba-tiba udah ke surat al-baqarah aja yang kemana gitu. Nah kayak gitu Mas. Itu jangan berarti. 20 menit. Kan tadi Mbak Tria bilang, misalnya kita sholat, ini jatah untuk ibadah 20 menit. Betul. Sholat tuh kita ya anggaplah 5 menit, 10 menit lah. Iya betul. Masih 10 menit kan? Masih 10 menit. Nah untuk mendisiplinkan itu tuh kayak gimana Mbak? Biar ibadah tuh 20 menit, ini 20 menit terus bangun. Ketika kamu bangun tidur, kamu langsung lihat jam. Nah, sejak itu Mas, aku kalau lihat jam itu juga jam dinding, bukan jam handphone. Karena nanti ada notif, kamu bakal kayak apa ya, distract. Jadi 60 menit itu adalah kamu bilang stop pada distraksi, pada sesuatu yang di luar diri kamu. Jadi, 20 menit pertama itu kan kamu pasti bangun lihat jam dinding. Jadi aku emang beli jam dinding khusus buat mensukseskan program ini. Terus habis itu bangun tidur, habis itu lihat jam dinding, terus ambil wudhu, terus sholat.
Sholat kalau kita masih pagi kan masih dapat sunnah, masih dapat sholat wajibnya. Terus masih ada waktu aku ambil Quran. Terus habis itu selanjutnya masih ada waktu kalau mau kalau pilih biasanya aku milih mau baca Al-Quran atau Al-Masurutan. Nah kalau udah misalkan Al-Masurutan, terus kan karena tiap hari dibaca jadi hafal kan. Nah baru baca Quran. Jadi dapat Qurannya sedikit nggak apa-apa. Ini nggak ada target satu hari harus 1 juz, 10 juz nggak ada. Yang penting kamu ngelakuin itu. Bahkan kadang waktu itu masih sisa-sisa ngapain sedekah pagi ya. Kayak tiba-tiba kita buka M-Banking buat kita sedekah pagi. Padahal biasanya kita ngerasa itu semua tuh ngabisin waktu kita. Nah kayak gitu. 20 menit, tapi aturannya cuma 20 menit. Setelah 20 menit silahkan kamu ganti ke aktivitas yang lain. Olahraga. Olahraga juga 20 menit. Mau olahraga 60 menit boleh, nanti lanjutin lagi. Tapi lanjutin dulu 20 menit baca buku. Kalau kita terlalu lama pada satu agenda, nanti agenda yang lain nggak dapat mas. Misalkan aku mau ngajinya 30 menit, tapi nanti olahraganya 10 menit nggak boleh. Harus porsinya 20. Sebenarnya itu ada bukunya tebel, itu yang nulis Robin Sharma, diulas juga di YouTube-nya Maudy Ayunda dan YouTuber. Dan aku terinspirasi banget buat ngelakuin itu. Yang dasar dari 20. Betul, kan banyak mas. Sebenarnya tuh kayak gini mas, banyak orang pengen berubah tapi bingung mau dari mana, pakai cara apa, gimana mulainya. Nah itu cuma menjawab itu. Kayak ini gimana mulainya ini biar supaya kayak gitu kan. Nah itu kan dari check up. Dari cek dulu ya. Betul. Kalau emas sudah misalkan ya khusus kayak kesehatan lemak perut nih misal. Ya udah emas di situ. Misalkan emas khawatir karena sebenarnya lemak yang paling bahaya itu lemak perut. Ya, gara-garanya apa? Dia menutupi organ-organ penting dalam tubuh kita. Baik. Kayak gitu ceritanya. Nah. Jadi ketika mau melakukan sesuatu itu biar konsisten dan sebagainya, tahu alasannya dulu. Way-nya dulu. Kalau saya nangkep ya. Benar. Way-nya itu ini kenapa kita ngelakuin ini dan sebagainya. Terus betul. Yang kedua, biar konsisten salah satu adalah nyari teman ya, Pak. Betul, nyari teman. Istiqomah itu memulai itu mudah, istiqomah itu susah banget aku bilang. Itu makanya bikin grup itu kayak gitu. Betul. Dan ternyata lebih istiqomah ketika aku punya teman. Ya kan? Yang nggak aku kenal bahkan. Tapi buatku dia teman. Teman Instagram. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mulai dari hal yang simple dan sederhana. 20-20 itu sederhana kan ya mas? Orang bilang, oh aku mau olahraga langsung sejam. Mabuk dia besok nggak mau olahraga lagi. 20 menit. Sekarang aku olahraga yang 30 menit aja, biasa aja gitu. Dulu aku ingat mas, aku senamnya itu aja nyarinya yang 15 menit mas. Sekarang kalau senam itu rasanya kayak gini doang. Gitu. Serius, orang tiba-tiba pagi, misalkan ya, aku ingat yang pertama kali aku investasikan. Jadi pas mau olahraga, aku ke toko sepatu, aku pilih sepatu yang mahal. Yang menurutku dulu mahal ya, terus aku bilang aku beli sepatu yang ini karena udah mahal, masa nggak dipakai gitu, tetap nggak dipakai. Soalnya aku ternyata lebih suka senam di dalam rumah. Sampai akhirnya udah bosen karena tiap hari dilakuin senam di dalam rumah. Akhirnya suka senam di luar rumah sambil ngambil konten, terus habis itu baru beli dumbbell. Bukan beli sih, dikasih dumbbell buat. Itu pun ngambilnya yang 2 kilo atau 5 kilo gitu. Jadi pakai yang kecil-kecil dulu. Betul, banyak orang memulai olahraga langsung berat. Nge-gym. Wah itu berat. Aku investasinya ini, daftar member gym. Daftar toh? Kan investasi biar, aku sudah daftar, tapi juga nggak dilakuin. Nah itu. Importnya tuh gede mau ke sana itu. Betul. Ya, harus ke sini. Betul. Gitu. Mas ada teorinya. Teorinya adalah dalam kalau kamu mau sukses melakukan target, persedikit kesulitannya. Jadi kalau ini teorinya di Atomic Habit bukunya James Clear. Jadi si James tuh bilang kalau kita misalkan ya contoh pengen olahraga, jadi ya udah langsung aja olahraga. Lihat dari YouTube kayak apa yang kita punya kayak gitu. Mulai aja dari situ. Tapi kalau kita mau menjauhkan sesuatu, mau menghindari sesuatu, misal menghindari main HP sebelum tidur, HP-nya taruh di atas lemari. Buang. Aku buat aku. Kalau aku ini nggak jadi jam dinding. Tadi kan kunci dari program itu. Jam dinding. Iya. Adalah jam dinding. Nanti udah pegang HP-nya buka. Nah, taruh jam dinding. Terus kelihatan notifnya. Bingung dia. Wah, ternyata aku. Aku menang giveaway gitu ya.
Nah kayak gitu. Jadi jauhkan, jadikan itu nggak terlihat. Jadikan itu nggak terlihat. Contoh, ketika misalkan orang banyak yang gagal diet, kenapa? Karena dia kerjaannya berhadapan dengan makanan-makanan enak. Itu bakal susah, Mas. Kenapa? Karena itu ada di depan matanya dia. Lebih sering daripada dia mengingat alasan dia kenapa untuk dia hidup sehat. Tapi kalau misalkan kita beruntungan, kita kan hidupnya jarang ya lihat makanan enak. Ya udah, itu akan memudahkan kita gitu. Ceritanya gitu. Oh sering sih Mbak lihat makanan enak Di IG, TikTok. Terus habis itu jadi pengen beli. Nah, sama aja. Itu berarti mendekatkan. pengen doang. Pengen oh ya. Makanya. Masih realistis. Iya. Masih realistis berarti. Gitu Mas. Investasi. Tapi ngomong-ngomong investasi, aku dulu juga nggak percaya. Pindah ke investasi. Ya, jadi ada teman aku, dia tuh YouTuber. Nah, dia kerjanya kerja sama gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari satu video gitu, Mas. Dia talentnya itu dikasih investasi 10%. Nah, jadi videonya tuh dalam 1 bulan menghasilkan omset 15 juta, Mas. Nah, berarti temanku dapat 1.500.000. Nggak ngapa-ngapain. Makanya jadi kamu sekarang passive income. Jadi kerjanya dia setiap hari adalah memproduksi video dalam jumlah yang banyak. Terus kamu sekarang 1 kali nge-host hari ini, bayarannya nanti sampai 10 tahun mendatang. Iya kan? Tergantung kontrak. Kontrakmu apa? Itu dia Mbak, ya Allah. Tolong diingat. Gitu. Kalau makanan nggak diimbangi olahraga tetap jadi? Atau kan kadang malas tuh olahraga tuh gitu. Akhirnya dimakan doang, yang didietin. Nah, Itu deh kayaknya, Mas. itu kuncinya, Mas. 3. Nggak cuma makan, Mas. Makan, tidur berkualitas, sama yang satu lagi adalah olahraga. Ya. Jadi orang tuh mereka kejam banget ngurangin makan, tapi tidurnya berantakan, nggak olahraga lagi. Nah, itu. Terlalu kejam, Mas. Terus olahraga kenceng, tapi makannya ke Nasi angkringan. kayak gitu. Nasi angkringan nasi doang tuh padahal. Masih nasi doang kan. Terus habis itu kan jokesnya Mas Bayu, hari ini aku nggak makan nasi tapi makan nasi goreng. Kan sama aja. Mohon maaf, itu sama-sama nasi gitu ya. Nggak nasi putih. Nggak nasi putih, bosan makan nasi putih, aku maunya nasi gorengnya. Terus habis itu yang berikutnya ada istirahat. Kenapa? Karena ya gimana juga kita tuh tetap butuh istirahat. Nah istirahatnya, oh iya aku istirahat kok 6 jam, 8 jam. Tapi jam 3 pagi, ya sama aja Mas, mohon maaf. Jamnya juga harus diatur jam 10. Jadi jam baik jam 10 jam? Jam 10 sampai jam 4 tuh pasti udah bangun Mas, udah capek. Badan kita tuh kalau udah tidur jam 10, jam 4 itu dia udah bangun sendiri, capek. Pertama capek, yang kedua pasti kebelet pipis. Itu pasti. Kayak gitu. Kalau minum air itu harus 8 liter. Nah sebenarnya, 8 liter kebanyakan Mas. Mohon maaf. Itu tangki. Ini kayak tandon jadinya. 2 liter. 2 liter. Iya itu Jadi juga kalau harus dijaga juga. Jadi sebenarnya ada rumusnya, itu berdasarkan berat badan. Ketika dulu beratku 90 kilo, itu aku butuh 3 liter per hari. Tapi karena sekarang udah di 70-an, aku 2 liter aja cukup gitu. Dan kalau minum air putih, bagusnya itu adalah dari bangun tidur pagi sampai sampai makan malam. Setelah makan malam nggak usah terlalu banyak minum air putih karena nanti pasti nggak berkualitas tidurnya. Bolak-balik ke kamar mandi. Iya. 2 liter. Ada tekniknya, ada tipsnya. Dikasih tahu dikasih tahu. Bukan, ketika bangun tidur nih kita udah sediain air yang ukuran misalnya 600 mili. Jadi, nah sekali duduk minum 600 mili. Betul. Nah dengan kayak gitu kan butuh, kalau cuma 2 liter kan cuma butuh 4 doang, 4 kali minum. Terus nanti pas habis olahraga minum lagi sekali duduk 600 mili. Terus habis itu nanti kalau habis makan gitu ya minum lagi kan air putih. Udah tahu-tahu udah selesai. Nah itu biasanya jadi susah. Kenapa? Karena pas bangun tidur kita nggak biasa buat minum air putih. Gitu. Mual. Aku dulu gitu Mas. Tapi sekarang sejak terbiasa ngedrain, itu kan ngasih air ke diri kita ya. Itu akhirnya aku jadi sekarang kalau bangun tidur nggak minum rasanya kayak tenggorokannya ada yang nyangkut gitu. Dulu selalu aku ngerasa juga sih tuh mual. Jadi pengennya teh anget kayak gitu-gitu. Sekarang nggak berlaku. Aku kalau minum teh anget itu, teh anget itu kalau teh tawar ya. Teh tawar itu kan kalorinya rendah. Tapi aku lebih suka minum air putih sih sekarang. Jadi gula-gulaan juga enggak? No, kalau mau cepet, pertama adalah gula-gulaan, tepung-tepungan, goreng-gorengan. Lanjut ke berikutnya adalah jajanan tradisional. Karena jajanan tradisional tuh pasti manis. Coba cari jajanan tradisional yang nggak manis. Masih manis. Terus habis itu nanti kekinian. Nggak usah. Tapi kalau kita udah biasa, jadi gini, kalau kita udah biasa minum makanan gak manis, ketika kita makan manis itu rasanya langsung manis banget.
Tapi kalau kita biasa suka minuman manis, itu jadinya sugar craving, pengennya manis terus. Dulu aku ngerasa nggak minum ketika nggak minum es teh. Es teh Solo tuh enak banget ya. Dan sekarang di dekat rumahku semuanya es teh gitu kan. Dari mulai pinggir jalan sampai di ruko-ruko. Gitu ya. Iya, nah dari situ aku belajar kayak, oh emang itu semuanya pusat kendalinya di diri kita gitu. Gitu. Kita perdana jadi bingung closingnya mau gimana gitu. Ada satu pertanyaan. Oke, masih. Satu lagi. Apa? Nampak serius. Tapi ternyata lupa. Kan banyak orang yang bilang tuh dia tuh katanya mahal. Oh iya, diet tuh katanya mahal. Diet tuh mahal loh katanya. Betul. Jadi dari pengalaman Mbak Tri kayaknya enggak ya. Enggak sama sekali, karena ketika aku melakukan perubahan pola hidup gitu ya, aku emang gak mahal di awal sih Mas buat medical check up. Itu ketika aku nggak tahu sebenarnya, ternyata pemerintah Solo itu punya namanya Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, HbA1c, itu yang di luar itu harganya 250, itu cuma Rp35.000. Gimana itu, Pak? Yes. Langsung. KTP Solo enggak? KTP Solo. Oh, KTP Solo. Mohon maaf lahir dan batin. Makanya pindah Solo. Pindah Solo langsung. Aku udah warga Solo sejak Aira anakmu lahir. Jadi apa? Jadi ya. Adik kakak masnya. Tidak menerima anggota keluarga, tapi kalau subscribe bayar kayaknya bisa deh. Ini itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah jadi mahal ketika kita nggak tahu informasinya sebenarnya. Nah terus yang kedua yang mahal tuh di awal. Emang ada beberapa produk aku jadi ingat dia bukan suplemen, tapi sebenarnya dia low kalori karena nggak pakai sugar. Jadi aku selalu menghindari produk yang ada sugarnya. Aku pakai produk yang nggak pakai gula gitu. Jadi kayak gula juga sama, pakai gula jagung yang rendah gula. Terus habis itu kayak roti, aku pakainya roti gandum. Terus habis itu granola, kita kan butuh cemilan ya. Nah, aku cari cemilan yang rendah gula dan itu cuma ada di beberapa produk. Salah satunya adalah granola, merek granola. Harganya lumayan. Iya, lumayan. Karena lumayan, di situ ada namanya takaran saji, Mas. Nah, gara-gara lumayan itu jadi sesuai takaran saji. Jadi biar murah. Bayangin aja dulu kita pengen sebenarnya makanan yang sebenarnya tetap murah Mas, jadi mahal ketika kita melanggar takaran saji. Nah patokan kita adalah jumlah gula yang boleh kita konsumsi per hari gitu. Idealnya berapa Mbak? Idealnya kalau gula, garam sama minyak itu idealnya adalah kalau aku pribadi kalau minyak aku satu hari cuman boleh 3 sendok makan. Kalau gula kalau masak sama sekali yang nggak pakai gula. Kalau garam aku satu kali masakan itu 1 sendok teh. Nah kalau garam tuh sebenarnya lebih gampang dibuangnya, tapi beberapa orang gitu ya, yang garamnya berlebih itu juga bahaya gitu. Semua yang berlebihan sebenarnya bahaya, bahaya gitu. Kalau di aku, terus orang nanya enak nggak Mbak masakannya? Kalau menurut aku sih enak, tapi kalau menurut suamiku nggak enak. Karena nggak asin, karena nggak asin. Biasanya pengennya asin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pada akhirnya kita balik ke makanan keluarga, yaitu makanan bayi gitu. Nah aku investasi ke situ, tapi nggak mahal juga. Kenapa? Karena makainya sedikit Mas. Jadi habisnya dalam durasi yang panjang. Itu sama kayak orang bilang beli barang mahal, biar dipakainya dalam waktu yang panjang. Kayak gitu, sama persis kayak gitu. Jadi mahal dan murah itu buatku sekarang nggak penting, yang penting sesuai value atau enggak. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau ngomongin topik kesehatan ya, memang itu seru karena itu relate sama banyak orang. Tapi poinnya adalah banyak orang juga yang tiba-tiba langsung nanya, Kak makannya apa gitu. Nah saranku cek dulu kamu tuh gimana gitu. Beda-beda. Iya kayak suka orang nanya, Kak sahamnya main di mana. Nah itu kan juga kayak dia harus ngecek dulu portofolio keuangannya dia gitu. Nah ternyata hidup tuh semakin personal. Dan semakin kita nggak ngenalin diri kita, maka semakin juga jauh kita pada tujuan diri kita. Jadi kunci dari hidup ini adalah ternyata mengenali diri kita sendiri. Karena semua yang dari luar itu bisa dikontrol kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu poinnya. Kalau tahu apa yang kita butuhin sama betul. Apa yang kita butuhin. Dan ada angkanya. Nah kayak gini nih Aldi. Contoh, dulu aku selalu bilang aku pengen bisa bahasa Inggris. Tapi aku nggak pernah ngetes.
TOEFL nggak pernah tes, listening nggak pernah tes, reading. Apa jangan-jangan aku nggak bisa ABC bahasa? kayaknya. Iya kan Mas ya, kita nggak punya budaya kuantitatif gitu. Akhirnya apa? Kita nggak tahu sebenarnya kita tuh nggak bisa bahasa Inggris karena kita budek readingnya, budek listeningnya, atau kita emang nggak mampunya cuma di readingnya doang gitu. Setelah aku tes ternyata takutanku, ternyata aku tuh dulu takut nggak bisa bahasa Inggris karena aku takut grammar. Padahal grammarnya bagus. Yang jelek itu malah bukan yang grammar tapi yang reading gitu. Nah, dengan kita tahu data tentang kemampuan kita, itu akan memudahkan otak kita untuk ngejar apa yang dia nggak punya. Masalahnya kita punya otak tapi nggak pernah diukur juga otaknya. Gitu. Terakhir tes IQ kapan? Ayo terakhir tes IQ kapan? Ini kayaknya otaknya nggak pernah digunakan juga. Nah, tuh. Ngepres. Jadi Pernah kalau tes mau ngapa-apa. nggak mungkin, kita pasti ada tes IQ. Masuk UNS kan kita ada tes IQ. UNS ya. Ada. Kuliah lah. Kuliah nggak? Kuliahku nggak ada. Oh nggak ada. Ya Allah, luar biasa. UNS tuh sangat menghargai otak kita. Iya negeri. Oh, Aku swasta. mohon maaf lahir dan batin, Anak tidak sekolah bermaksud. swasta. Tidak bermaksud. Swasta. Kayak gitu. Jadi itu harus tahu tujuan kita dan tahu data. Data Mas, data meaning. Data. Baca data, lanjutkan adalah konsisten. Oke. Udah punya data tapi nggak tahu buat apa juga gimana Mas? Nah, data meaning itu penting, bisa baca data dan tahu selanjutnya mau ngapain, alias buat apa. Karena dulu aku juga coba aja dulu, tapi aku nggak kuat, jadi aku lebih suka closing statementnya Mas Bayu kali ini. Oke. Oh ya. Apa? Closing statement Ya tadi adalah Mas Bayu bilang adalah tahu kenapa. Tahu dulu kenapa, why dulu. Tahu dulu why-nya kenapa. Karena setelah kita tahu kenapa, itu kita mau mencari data. Setelah tahu mencari data, kita jadi tahu datanya harus diapain. Kayak gitu. Tapi kalau coba dulu, nah itu masalahnya. Kayak coba-coba. Tapi setelah kita tahu data, kita habis itu mau mencoba beberapa cara, silakan. Coba dulu tuh dipakai di step ketiga menurutku. Kalau aku. Tapi kalau buat orang awalan, mungkin coba aja dulu bisa masuk. Daripada nggak dicoba sama sekali ya kan? Ya, Ini konteksnya ngapain, iya kan? Daripada dipikir banget ya udah coba aja dulu. Nah aku setuju kalau ini. Masuk kan? Masuk. Yes. Oke, terima kasih Mbak Tria. Sama-sama Aldi, Mas Bayu. Semoga lancar-lancar terus. Amin. Investasi pahala. Ini kan aku udah investasi kesehatan. Sekarang aku pengen investasi apa? Investasi sosial. Aku pengen investasi apa? Investasi ini dong kayak Mas Bayu. Investasi yang menghasilkan uang yang banyak. Yes, Jadi nanti gantian diundang. Ya.